Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Menurut catatan penelitian, ada 3 ketakutan besar yang biasa menghinggapi manusia. Yang pertama takut mati, yang kedua takut gagal, dan yang ketiga takut ditolak. Untuk yang tua, siapa yang tidak takut mati? Angkat tangan. Semua takut mati ya. Untuk yang muda, siapa yang tidak takut gagal? Angkat tangan. Rupanya penelitian saya benar. Dan yang ketiga, siapa yang lagi jatuh cinta tidak takut ditolak? Angkat tangan. Enggak ada. Apabila rasa takut ini tidak teratasi, hati akan gundah, pikiran jadi resah, dan hidup selalu susah. Seseorang tak bisa mengambil langkah-langkah yang jelas. Bagaimana itu terjadi dan cara apa untuk mengatasi? Yesus hari ini memberikan solusi sebagai jalan tengah. Yang pertama tentang takut. Dalam kitab suci tertulis 366 kali perintah jangan takut. Ini menurut penelitian juga ya. Nanti kalau enggak percaya dicari, dihitung sendiri. 366 kali kata jangan takut. Kalau 1 tahun itu 365 hari, berarti setiap hari diperdengarkan kata jangan takut. Masih sisa 1. Sementara Injil hari ini menyampaikan 3 kali kata jangan takut. Jangan takut ancaman musuh. Jangan takut ancaman pembunuhan. Jangan takut tidak diselamatkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah kita itu begitu gencar memberikan perintah jangan takut? Kalau kita melihat sejarahnya, awal mula rasa takut muncul setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu langkah Tuhan itu terdengar, mereka ketakutan Adam dan Hawa itu lantas bersembunyi. Semula Allah dialami sebagai pribadi yang sangat mencintai. Sekarang Allah tampak kejam dan menghakimi. Efek lanjutan dari rasa itu adalah tindakan yang keji. Kain membunuh Habel hanya karena merasa kurbannya ditolak Tuhan. Allah dipersalahkan, sesama kemudian disingkirkan. Rentetan tindakan salah dan dosa ini semakin membelenggu dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perintah jangan takut pertama-tama dimaksudkan agar manusia kembali menikmati hidup merdeka. Sebab hanya dalam kebebasan dari belenggu dosa, dalam kemerdekaan itu, manusia akan menyambung rasa cinta dengan Allahnya. Hidup lepas dari ketakutan, sesama pun bisa menjadi mitra menuju kepada kesempurnaan. Kemudian hal yang kedua, kitab Nabi Yeremia yang hari ini kita dengar, mengajar kita untuk bebas dari rasa takut. Nabi Yeremia dikepung dari segala jurusan. Semua sahabat karibnya yang dulu dekat dengan dia telah berbalik mengintainya. Mereka ingin mencelakainya. Dalam situasi yang terjepit itu, Yeremia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Baginya, Tuhan seperti pahlawan yang gagah perkasa. Ia sanggup membela dan mengejar orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang benar. Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Hanya Tuhan yang diandalkan oleh Nabi Yeremia. Belajar dari Nabi Yeremia ini, rupanya ketakutan dapat diselesaikan dalam iman.
Bagi kita orang beriman, kekuatan Tuhan tetap menjadi andalan. Barangkali resiko derita tak terelakkan bagi kita. Barangkali masalahnya tidak juga dapat diselesaikan. Akan tetapi orang beriman akan percaya pada hasil akhir. Janji Tuhan yang akan menyertai sampai akhir zaman tetap bisa diamini. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, derita yang kamu terima saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima nanti. Iman akan Allah yang perkasa ini dan kuat kuasanya menjadikan orang beriman tak pernah mengalami ketakutan. Oleh karena itu, di dalam realitas kejahatan yang amat dahsyat dewasa ini, di tengah situasi yang serba rumit sekalipun, di antara dunia yang makin membuat kita kerdil dan tak berdaya, di berbagai situasi ombak yang menggoncang hidup kita, iman menjadi kekuatan untuk melihat harapan yang membukakan penyelesaian. Hanya dengan iman yang kuat, ketakutan akan berubah menjadi cinta. Yang ketiga, solusi praktis. Ada 2 cerita yang ingin saya sampaikan. Cerita pertama, seorang bapak mengajak anaknya merampok sebuah toko. Setelah tengok kanan dan tengok kiri, bapaknya bilang, John, sudah aman ini. Tidak ada siapa-siapa. Ayo kita buka toko ini. Tetapi anaknya menjawab, masih ada Pak. Hai, masih ada. Yang mana? Yang mana? Di mana? Anaknya menjawab, Tuhan yang di atas Pak selalu melihat kita. Rupanya anak ini memiliki kesadaran Tuhan yang selalu menyertai. Mungkin ini anak dari MKK, dari anak sekolah minggu gitu ya. Sehingga masih mengajari bapaknya. Kemudian cerita yang kedua, hari itu adalah hujan deras. Sepeda motor jalannya lambat. Hari makin gelap di tengah hutan. Karena banyak jalan simpang, saya salah mengambil jalan pulang. Akibatnya saya berputar-putar di tengah hutan itu sampai jam 4 pagi. Tidak ketemu juga jalan pulang. Perasaan takut kemudian menghinggapi dalam diri. Lantas saya berkata begini, Tuhan, Engkau sendiri yang mengutus aku ke tempat ini. Aku yakin Engkau juga akan bertanggung jawab atas situasi ini. Saya bilang begitu sama Tuhan. Hidup dan matiku adalah milik-Mu. Dengan deg-degan juga di dalam dada. Kemudian setelah itu saya berhenti. Duduk di bawah pohon besar dan berdoa. Ketika ambil nafas saya katakan, Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya lepaskan nafas, saya katakan, kasihanilah aku. Saya mengulang-ulang kata itu sampai beratus-ratus kali. Kemudian memberikan kelegaan sendiri di dalam hati. Yang menarik adalah jam 5:45. Keberanian saya pulih dan tiba-tiba ada orang lewat. Saya bertanya jalan mana yang cocok untuk pulang ke Kasongan. Dia menunjukkan jalan ini, Bapak salah memilih jalan itu. Dia menunjukkannya dengan pasti dan saya sampai di rumah dengan selamat. Menurut saya cerita ini adalah salah satu sarana untuk menghalau ketakutan dalam hidup, yaitu bernafaskan akan kata-kata memohon belas kasih dari Tuhan. Kalau Anda tertarik, bisa Anda praktekkan sekarang. Percobaannya begini. Di tangan Anda, slow pokoknya badannya harus santai. Semua ketika sudah santai, nafas Anda sudah Anda rasakan dengan benar, bisa merasakan keluar masuknya nafas, katakan,
ketika ambil nafas. Jadi kita mengambil nafas itu, nafas Tuhan Yesus Kristus. Yang kita keluarkan kemudian, kasihanilah aku. Kalau Anda ingin mempelajari, bukalah buku doa tak kunjung putus. Itu sudah ada bukunya. Dan Anda mencoba untuk merenungkannya sambil mengatakan itu berulang-ulang. Dan ketika kelegaan Anda terjadi, pada akhirnya ketakutan Anda akan apapun akan menjadi sirna. Rupanya memang benar, ketakutan akan selesai bila yang maha kuat itu muncul dalam hidup kita. Saat yang kuat kuasa itu benar-benar menyelimuti diri kita, apapun tidak pernah bisa membuat kita mengalami ketakutan. Moga-moga Tuhan yang Maha Kasih, yang dulu telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman, benar-benar bisa Anda rasakan. Dan selepas pulang gereja ini, Anda mencoba mempraktekannya dan rasakanlah ternyata tidak ada hal yang perlu ditakutkan selama Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati.